Salam berjumpa kembali di channel yang sama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya pendahuluan di penelitian. Nah, kemudian untuk menyelesaikan di bab 1, kita lanjut dengan video untuk menerangkan hal-hal apa lagi yang penting di dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang yang namanya menyusun latar belakang masalah. Oke, ikuti video ini, jangan di skip karena ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk komentar, like, bahkan subscribe dari Anda, karena ini bertujuan untuk memberikan semangat bagi kami untuk memberikan video-video yang terbaik buat Anda. Oke, kita lanjut. Hal-hal apa lagi yang penting dalam bab 1, yaitu di pendahuluan. Oke, kita lanjut untuk menuntaskan tugas kita di bab 1, yaitu di pendahuluan. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang latar belakang masalah, bagaimana cara menyusunnya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin-poin yang termasuk di dalam pendahuluan atau di bab 1. Yaitu di sini udah saya buat adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini merupakan bagian dari masalah apa yang kita temukan di dalam suatu penelitian. Nah, sebelumnya kan sudah kita jelaskan bagaimana mencari sebuah fenomena atau masalah gitu. Nah, jadi identifikasi masalah ini adalah bagian dari fenomena. Kira-kira apa yang menjadi masalah dalam penelitian yang Anda lakukan? Contoh, kita kaitkan dengan judul yang kita buat sebelum-sebelumnya, yaitu motivasi sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Nah, kira-kira identifikasi masalahnya seperti apa? Nah, identifikasi masalahnya adalah seperti ini. Karyawan memiliki kinerja yang rendah. Kira-kira seperti ini. Kemudian adalah motivasi karyawan masih rendah. Kira-kira seperti inilah yang menjadi identifikasi masalah. Apa kira-kira permasalahan yang kita temukan di karya ini yang kita susun gitu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah masalah yang telah kita rumuskan, apa yang harus kita buktikan atau yang harus kita teliti di dalam penelitian kita. Contoh, rumusan masalah dari judul yang kita buat sebelumnya adalah motivasi dengan kinerja. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan motivasi dengan kinerja. Nah, ini adalah bentuk dari rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja? Ini adalah salah satu contoh dari rumusan masalah. Oke, tujuan penelitian. Kita lanjut dengan poin yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Apa yang kira-kira menjadi tujuan penelitian kita? Tujuan penelitian ini tidak lepas dari latar belakang masalah yang sudah kita uraikan, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian? Di sini adalah untuk membuktikan rumusan masalah yang telah kita susun. Oke. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua bagian, yaitu ada manfaat teoritis sama manfaat praktis. Manfaat teoritis ini seperti apa? Manfaat teoritis ini adalah bertujuan untuk membantu secara teori tentang hal-hal yang kita teliti di dalam penelitian kita. Kemudian itu manfaat praktisnya bisa kita buat menjadi sebuah manfaat yang bisa kita berikan kepada instansi, atau manfaat yang bisa kita berikan kepada perusahaan, manfaat praktis bagi untuk diri sendiri, kira-kira begitu. Oke, jadi secara keseluruhan pendahuluan itu ada beberapa poin, yaitu identifikasi masalah adalah poin kedua, rumusan masalah poin ketiga, tujuan penelitian poin keempat, dan manfaat penelitian itu adalah poin kelima. Poin pertamanya apa? Yaitu latar belakang masalah. Inilah poin pertama, yaitu yang telah kita jelaskan di video sebelumnya. Oke, akhir kata dari saya, beginilah cara menyelesaikan pendahuluan skripsi ataupun tesis, yaitu di bab 1. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya.